Shalom. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Ada sebuah korelasi yang sangat indah antara hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa menjawab apa itu hadirat, apa itu kemuliaan. Karena perkataan atau kata-kata seperti begini agak ngambang. Secara aplikatif akhirnya kita nggak bisa gambarkan, kita hanya bisa sebut-sebut aja. Dan akhirnya kita nggak paham bahwa ini ternyata ditempatkan dalam hidup kita. Dan secara aplikasi bagaimana saya mengerti hal-hal seperti ini. Pertama kali identitas manusia disebut, itu ditulis di Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26 itu adalah ayat yang memberikan pertama kali kepada manusia tentang apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Dan ayat itu adalah ayat yang sangat-sangat dahsyat, ayat yang luar biasa. Bahkan di ayat ini merupakan ayat yang menyatakan kepada kita, kita diminta untuk menguasai hidup kita. Kita tidak bisa menguasai hidup kalau kita tidak mengerti identitas di dalam Tuhan. Itu sebabnya di ayat 26 ada kata yang sangat penting, yaitu kata supaya. Kata yang sangat sederhana, tapi seringkali nggak dibahas, karena kata ini adalah kata sambung, therefore, oleh sebab itu. Dan itu sebabnya kalau ada kata supaya, berarti saya harus melakukan bagian yang pertama, baru saya bisa lakukan bagian yang kedua. Saya belajar supaya saya pandai. Saya belajar supaya saya mengerti. Saya belajar supaya saya memiliki pengetahuan. Saya belajar tentang pernikahan supaya pernikahan saya berhasil. Jadi berarti bagian pertama itu harus beres dulu. Supayanya itu bisa akhirnya melakukan bagian yang kedua. Nah, ayat 26 itu ada kata supaya di situ. Dan dimulai dengan kalimat yang luar biasa, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas. Supaya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, karena memang banyak binatang saat itu. Nah, ini dia yang relevan bagi kita, atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, kalau kita nggak ngerti siapa saya di dalam Kristus Yesus, saya tidak akan bisa menguasai hidup saya. Sesederhana itu. Yang terjadi sebaliknya, kalau saya nggak ngerti identitas saya, kehidupan saya menguasai saya. Saya punya teman yang dikit-dikit, kalau ke rumah, gue keluar bentar ya, kenapa? Ngerokok. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai tembakau. Karena butuh nikotin pokoknya tiap hari. Nagih pokoknya badannya. Gue ke rumah lo boleh nggak, Bil? Boleh. Gue bawa minuman gue boleh nggak? Bukan aqua kalau dia bilang minuman. Alkohol lah. Karena dia butuh, tubuhnya nagih. Karena hidupnya dikuasai alkohol. Orang yang masih terikat dengan pornografi, manusia menguasai dia. Sesederhana itu. Karena apa? Nggak ngerti identitas di dalam Tuhan. Dan diperburuk lagi karena orang-orang seperti ini tidak mengerti. Di dalam perjalanan hidupnya ada orang melukai hati dia. Dia percaya apa kata orang itu kepada dia. Mungkin orang tuanya, mungkin teman dekatnya yang ngebully dia dan pernah bilang bahwa dia bodoh, dia nggak layak, dia adalah orang yang selalu gagal. Dia percaya sama opini manusia, bukan pendapat atau persepsi daripada Tuhan atau apa yang Alkitab katakan tentang dia, bahwa dia adalah orang yang lebih daripada pemenang, dia segambar dan serupa. Dia nggak paham soal itu. Saya cuma mau kasih tahu kepada kita identitas kita yang sebenarnya adalah di ayat ini. Ada seorang namanya Brian Nichols. Dia adalah pemerkosa dan dia ada di courtroom di kota Atlanta, akan diadili. Dan dia sedang dibawa sama seorang polwan, dan rupanya polwan ini yang mengawal dia, rupanya safety procedure-nya tidak baik. Jadi si Brian Nichols ini akhirnya berhasil mengambil pistol daripada polwan tersebut. Dia pukul kepalanya sampai pingsan, dia masuk ke dalam ruang sidang, ditembak hakimnya. Kalau nggak salah paniteranya juga mati. Ada beberapa orang, 2-3 orang mati di dalam ruang sidang. Brian Nichols kabur dengan mobilnya. Mobil yang ada di luar courtroom. Dikejar sama polisi. Terjadilah police chase di situ, di kota Atlanta. Itu mencekam, mengerikan karena orang ini pembunuh berarti. Dia akan diadili sebagai pemerkosa. Sekarang dia udah bunuh orang. Bagi polisi saat itu, orang ini adalah orang yang kalau ketemu udah dihajar mati aja udah. Karena bisa membahayakan orang lain. Dia kabur, dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dia masuk ke dalam rumah itu, dia akhirnya terkepung di situ, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia menyandera orang yang ada di dalam rumah itu, dan rumah itu adalah rumah yang dimiliki oleh seorang ibu yang namanya Ashley Smith. Ibu Ashley Smith disandera kalau nggak salah sekitar 6 jam di dalam rumahnya. Dan dia katakan kepada polisi, kalau kamu masuk ke dalam rumah ini, if you ambush me, kalau kamu masuk dan ambush saya tembak nih, Bu. Yang polisi nggak berani bertindak, cuma dikepung aja. Berusaha terjadi negosiasi yang akhirnya gagal.
Dengan berjalannya waktu, Ibu Ashley Smith bilang begini sama dia. Saya mesti beres-beres nih di rumah saya. Kalau kamu cuma suruh saya duduk di sini, udahlah biarin, saya mau ke dapur. Kamu liatin saya aja nggak apa-apa. Cuman selagi saya di dapur nih, kamu baca nih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Buku yang dalam 7 bab pertama itu menggambarkan siapa kita, kenapa kita ada, kenapa Tuhan ciptakan kita, buat apa Tuhan ciptakan kita. Dia baca. Brian Nichols, setelah dia baca beberapa bab dari buku itu, nggak sampai habis, dia tahu apa yang Alkitab katakan tentang siapa dia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, dia nangis, dia bertobat, dia terima Yesus, dan dia bilang sama polisnya, tangkap saya. Brian Nichols dihukum seumur hidup, dan ini pernyataan yang keluar dari mulutnya. Tubuh saya akan ada di penjara seumur hidup, tetapi jiwa dan roh saya sudah jadi milik Kristus, karena saya ngerti siapa diri saya di dalam Tuhan. Setiap kali orang yang hidupnya dikuasai sama kebenaran firman, dia sanggup menguasai hidup. Makanya ayat 26 tuh dahsyatnya luar biasa. Ayat 26 itu dimulai waktu tahun 2007, saya lagi belajar ayat ini, tiba-tiba jam 11 malam Tuhan bilang, mundur Bill dikit, baca ayat sebelumnya supaya kamu ngerti. Ayat 11 di Kejadian 1 ini mengatakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan mengatakan kepada tanah, hei tanah, kamu jadi sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Makanya ayat 11 berbunyi begini, hendaklah tanah, Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tuhan menjadikan tanah sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Itu sebabnya ketika tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari sumbernya, mati nggak? Matilah. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja. Salah satu sayur yang saya suka, sambal goreng labu siam. Wow. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan di laut? Ayat 20 mengatakan apa? Coba lihat ayat 20. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya dengan sangat jelas, let the water produce. Tuhan berfirman kepada air, Tuhan katakan kepada air, hai air, keluarkan tuh binatang-binatang. Berarti sumber daripada ikan-ikan adalah air, karena Tuhan berfirman kepada air. Ikan dipisahkan dari sumbernya, ikan dipisahkan dari air, mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar, jadi sushi. Kemudian Tuhan berfirman kepada siapa ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Tuhan berfirman kepada bumi. Ayat 24. Tuhan katakan begini kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Let it be. Itu sebabnya binatang melata, binatang liar, habitatnya adalah bumi. Dipisahkan dari bumi atau diganggu di habitatnya, nggak bisa berfungsi dia. Berarti semua dikasih kemuliaannya. Nah, kita tarik lebih dalam. Di dalam gambar dan rupa Tuhan, semua ciptaannya diberikan kuasa, atribut, karakternya Tuhan. Oke? Di semua ciptaannya selain manusia, karakter, atribut, kehebatan, kuasa Tuhan ditempel di ciptaannya. Manusia, kuasa, karakter, atribut, kehebatan Tuhan ditaruh, bukan ditempel, ditaruh di dalam manusia. Makanya kita ciptaan agung. Nah, masalahnya gini, ini masalahnya. Kita kalau lihat ciptaan Tuhan, harusnya kita sadar bahwa Tuhan ada. Harusnya. Karena semua kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas ciptaannya dia atau di dalam ciptaannya dia, itu menggambarkan Tuhan. Dan harusnya kalau orang lihat itu, orang lihat ciptaannya, orang akan langsung harusnya sadar Tuhan ada. Paham ya? Jadi kemuliaan Tuhan itu harusnya menggambarkan kehadiran Tuhan. Nah sekarang masalahnya begini, masalahnya nih. Kita dari lahir udah lihat bintang, bulan, sama matahari. Kita udah biasa ngeliatin begituan. Mana ada di antara kita yang keluar terus kita ngeliatin, hebat ya matahari, udah jutaan tahun. Dia selalu memancarkan cahaya. Kok nggak ada talinya, dia ngambangnya begitu ya. Mana ada yang mikir-mikir begitu. Yang ada panas banget sini. Mana ada yang mikir-mikir ngeliatin bulan. Hebat ya bulan ya, kalau malam bersinar ya gitu. Ya mungkin adalah 1-2, cuman jarang, karena apa? Udah kebiasa. Terus kalau kita lihat orang lain, atau kita lihat diri kita, semua kita nih punya zona kekuatan masing-masing. Harusnya itu juga harusnya membuat kita sadar bahwa Tuhan tuh ada.
Ada yang jago lawyer, ada yang jago pilot, ada yang jago di perbankan, ada yang jago jadi entrepreneur, ada yang jago musik, ada yang jago seni. Banyak banget. Tuhan tempatkan satu-satu karakter keindahan dia di dalam semua manusia. Dikasih kepribadian beda-beda, kreativitas beda-beda, talenta beda-beda. Tapi itu juga kesaru. Kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa lihat juga. Kenapa? Karena orang yang bukan orang percaya juga hebat di luar sana. Gue kagak perlu kenal Tuhan juga gue kaya. Gue banyak duit sama kayak lo, lebih kaya daripada lo. Ya. Mau ngomong apa? Jadi kemuliaan Tuhan kesaru. Nah, belum lagi terus diperburuk lagi sama orang Kristen yang nggak ngerti tentang kehadiran Tuhan. Contoh, datang ke gereja. Gue kagak ngerti lagunya, nggak enak. Gue nggak bisa rasa hadirat Tuhan tadi. Apalagi khotbah tuh pendeta agak-agak silo, gue kalau liatin dia. Lampu kalau nyala ada kepala, aduh silo kayak bohlam lampu. Udah gitu dia ngomong kejadian-kejadian, gue bingung. Gue nggak rasa hadirat Tuhan. Tapi ada orang ngomong gini, gue gak ngerti lagunya, gue gak ngerti khotbahnya, tapi gue rasa hadirat Tuhan, karena gue kejar hadirat Tuhan, gue pengen tahu dan gue ingin sekali ada dalam hadirat. Jadi sikap hatinya beda. Nah sekarang contohnya gini, kehadiran Tuhan sesekali menjamah emosi kita. Kita bisa nangis, kita bisa tersentuh. Kalau lagi emosinya gak tersentuh, bukannya berarti Tuhan gak ada. Tuhan tetap hadir. Kehadiran Tuhan harus dinilai pakai iman, bukan pakai perasaan. Jadi nggak bisa cuman begini, gue rasa hadirat Tuhan, kenapa gue merinding? Jadi kalau nggak merinding nggak ada hadirat Tuhan, gimana sih? Nggak gitu juga gitu loh. Nah sekarang pahami lebih dalam lagi. Kehadiran sama hadirat tuh beda. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan kemarin. Terus saya ketemu sama teman saya besoknya, ngobrol. Lah, lu kemarin di Hotel Mulia? Gue juga. Lu ke kawinan dia? Iya, gue juga. Kok nggak ketemu? Karena gede tempatnya. Sama-sama hadir. Sama-sama hadir loh, di jam yang sama loh. Tapi kok gak ketemu, sama-sama hadir tetapi tidak merasakan hadirat. Hadirat itu artinya countenance to countenance, face to face, ketemu. Iblis, yang dia lakukan adalah dia akan memalingkan wajah kita kepada masalah, dan keluarlah kata-kata bersungut-sungut dari mulut kita. Dia sedang buat apa? Dia sedang membuat anak Tuhan tidak sadar Tuhan ada dalam hidupnya. Karena ini janji Tuhan, tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu, dan aku tempatkan Roh Kudus di dalammu yang tidak akan pernah sedetik pun meninggalkanmu. Gak akan. Cuman kita gak sadar dia ada karena kita lihat masalah dan kita terkesima sama masalah. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Orang yang lagi ngucap syukur walaupun ada masalah, dia lagi ngelihat, sebenarnya dia lagi ngelihat Tuhan. Dia lagi ngomong gini, makasih ya Tuhan, walaupun ada masalah aku sadar engkau ada dalam hidupku. Itu ucapan syukur. Makanya ucapan syukur di dalam kehidupan orang percaya itu menyadarkan dia bahwa Tuhan hadir. Oke, tarik lagi lebih dalam. Seperti tadi, benda-benda di langit, binatang, semua menyatakan kemuliaan Tuhan. Biasalah, manusia juga kadang-kadang gak bisa lihat soal hal itu. Sesama manusia juga dengan talentanya, sama juga orang yang gak percaya juga hebat-hebat banyak. Satu-satunya cara, momen di mana dunia bisa lihat Tuhan itu adalah ketika anak Tuhan melewati badai. Karena di Matius 7 itu di situ ada dua rumah dan dua-duanya kelihatannya pasti bagus-bagus aja. Rumah kalau dilihat kelihatan fondasinya nggak? Ya enggak lah. Rumah ada dua nih, yang satu didirikan atas batu, satu didirikan atas pasir. Kelihatan nggak batunya? Kelihatan nggak pasirnya? Enggak lah. Mana kelihatan? Yang kelihatan rumahnya. Kelihatan rumah itu kuat ketika ada badai. Karena yang satu rusak dan hancur, yang satu berdiri teguh. Yang berdiri teguh, orang akan bertanya, kok kuat sih? Fondasinya beda. Makanya di dalam masalah itu kesempatan kita kasih tahu kepada dunia tentang kemuliaan Tuhan. Kita kasih tahu kepada dunia, di dalam kelemahanku kuasanya dinyatakan, makanya aku berdiri teguh. Makanya di dalam semua masalah itu sebenarnya adalah sekolah kehidupan buat anak-anak Tuhan supaya paham siapa Tuhan dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya yang namanya badai itu adalah kurikulumnya, gurunya Tuhan, buku manualnya Alkitab. Masalahnya ya, kita seringkali ketika masuk ke dalam sekolah kehidupan kita nggak mau selesaikan sekolahnya karena kita nggak suka sama pelajarannya. Aduh berat amat sih, saya nggak suka gitu. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke? Kalau Yesus yang ngomong bertolak ke seberang, udah pasti mereka sampai ke seberang. Karena Yesus yang ngomong, Yesus yang suruh. Kalau saya yang suruh, saya nggak bisa kasih jaminan. Kalau Yesus yang suruh, udah pasti sampai ke seberang. Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak akan ada badai? Jelas dia tahu.
Dia tahu nggak dia akan tidur? Jelas dia tahu. Makanya dia berfirman. Firmannya memproteksi sebenarnya perjalanan mereka. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu penuh dengan air. Harusnya jangan dibangunin Yesusnya. Karena ini sekolah kehidupan, ini perjalanannya, ini kelasnya. Mereka nggak suka sama kelasnya, mereka nggak suka sama pelajarannya. Makanya di ayat itu, di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, gurunya. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dengan kata lain, kalau saya bisa tambahkan, "Guru, susah amat sih pelajarannya. Stop aja. Kami nggak mau lanjutin pelajarannya. Kelasnya stop aja please." Yesus bangun. Dengan kasih karunia-Nya, dia granted their permintaan mereka. Dia bilang begini sama angin dan danau itu. "Diam, tenanglah, angin reda, danau menjadi teduh sekali, izinkan saya tambahkan atas permintaan murid-muridnya." Ayat berikutnya adalah ayat yang menyatakan apakah dia setuju dengan permintaan murid-muridnya atau tidak. Itu ada di ayat berikutnya. Kalau dia setuju sama permintaan mereka, ayat berikutnya akan berbunyi begini, "Makasih ya guys sudah bangunin saya, hampir kita mati bareng." Dia ngomong gitu gak? Enggak. Dia gak ngomong gitu, dia gak pernah ngomong gitu. Dia ngomong gini, dia marah malah. "Kenapa sih kamu begitu takut?" Terus kalimat berikutnya apa, dia ngomong apa? "Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kelasnya diberhentikan?" Kalau kelasnya diberhentikan, kalau pelajarannya nggak tuntas, manusia tidak akan paham, tidak akan ngerti, pengetahuan yang nggak dapat. Betul ya? Makanya ayat yang berikutnya, ayat 41 mengatakan begini, mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Karena pelajarannya nggak selesai. Dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka nggak paham dan mereka bertanya, siapa dia? Karena kelasnya di stop. Coba lihat. Ada satu kelas yang dimana murid-muridnya tidak meminta untuk diberhentikan. Matius 14 ayatnya yang ke-22 mengatakan begini. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus juga yang suruh. Dia nggak naik ke perahu tapi dia yang suruh. Firman-Nya udah mengatakan kamu pergi ke seberang. Udah pasti sampai karena dia yang suruh. Apapun yang keluar dari mulutnya kejadian pasti karena firman-Nya. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kalau kita lihat kronologisnya, dari jam mereka masuk ke dalam perahu sampai jam 3 itu kira-kira more or less about 6 jam. Alkitab tidak mendokumentasikan gelombangnya seperti apa, besar kecil, mengerikan dan tidak mengerikan. Kita nggak tahu. Yang penting ada gelombang aja, ada badai aja di situ. Selama hampir 6 jam. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas gelombang gelora badai kehidupan mereka dan mereka akan lihat, wow, Tuhan saya berjalan mengatasi badai. Mujizat mulai terjadi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Pelajaran pertama, takut. Mereka tidak pernah Alkitab mendokumentasikan di peristiwa ini. Tidak ada satupun permintaan mereka untuk minta untuk kelasnya diberhentikan. Atau badainya diberhentikan, gak ada. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Satu pelajaran selesai. Pelajaran takut selesai. Karena pelajaran takutnya selesai dan tuntas, Petrus datang kepada dia, berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dia udah mulai gak takut. Karena udah selesai tuh pelajaran takutnya. Sekarang saya mau jalan di atas badai. Wow, dia berjalan. Yesus bilang datang. Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Gitu-gitu Petrus pernah jalan di atas air. Teman-temannya dulu ngeceng-cengin dia, "Lu nyangkal, lu kurang ajar lo. Lu jangan banyak berisik deh. Lu pernah jalan di atas air nggak kayak gua?" gitu. Walaupun cuma sebentar dia pernah jalan di atas air. Pelajaran berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Pelajaran berikutnya begini. Yesus mengulurkan tangannya dan dia mengatakan, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yang tadi pelajaran takut tuntas, pelajaran bimbang tuntas. Satu-satu tuh, semua pelajaran yang dituntaskan sama Yesus. Ayat berikutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Izinkan saya tambahkan di situ, diredakan
karena memang sudah waktunya kelasnya selesai. Diredakan karena memang selesailah seturut sama waktunya Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi ketika kelasnya selesai dan gak ada yang berhentikan kelasnya dan gak ada yang kabur dari kelasnya. Ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang satu mereka gak paham siapa dia dan mereka makin takut. Yang satu mereka mengenal siapa Tuhannya. Ketika ada badai, itu kesempatan kita kenal siapa Tuhan kita. Karena tidak pernah sedetik pun dia lepaskan tanganmu. Di saat kita masih balita atau baby ya, masih bayi, kita akan meraih pegang jari orang tua kita. Kita masuk ke usia balita, kita pegang mainan. Musim berganti, apa yang kita pegang berubah-berubah. Masuk ke remaja mungkin pegang HP. Masuk jadi pemuda pegang tangan pacar. Masuk jadi orang yang mahasiswa misalnya, pegang apa? Pegang ijazah. Masuk sebagai eksekutif muda, pegang tangga karir. Masuk ke dalam pernikahan, pegang tangan pasangan. Masuk ke dalam masa pensiun, pegang stick golf atau alat berkebun misalnya. Masuk ke dalam jenjang usia senja, pegang tongkat mungkin. Musim berganti, yang kita pegang berubah-berubah. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan hidupmu, tangan dia adalah tangan Yesus. Musim berganti, tangan itu tangan yang paling perkasa. Dan bahkan di dalam lembah kekelaman pun, di dalam terowongan yang gelap pun, di dalam padang gurun pun, dia menyertaimu. Dialah Allah Immanuel itu. Biarkan selesaikan badainya, karena kita lagi nerobos sama-sama dia. Dan itu sekolah kehidupan. Karena di ujung daripada itu semuanya, kemuliaannya dinyatakan buat orang-orang sekeliling kita. Kok lu bisa sih ngelewatin itu? Ada Tuhan. Teman saya masuk ke rumah sakit waktu saya kena kanker, divonis mati 3 bulan tahun 2019. Bill, lu kayak tengkorak Bill, gue jadi nangis, gue gak sadar tuh lu Bill. Habis ngobrol-ngobrol dia bilang gini, Bill, kalau itu terjadi sama gue gak mungkin sekuat lu Bill. Saya bilang gini, gak gitu kali caranya. Kalau lo diizinkan Tuhan lewatin badai di dalam kelemahan lo, kan lo pasti lemah kan? Kuasanya dinyatakan dalam hidup lo. Karena justru di dalam badai Tuhan mau menyatakan kepada dunia siapa dia lewat anak-anaknya. Makanya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita justru ketika ada badai. Dunia akan melihat. Dan itu membawa berkat bagi kita karena kita diubahkan Tuhan. Kita dapat terobosan di sini sebelum kita menerobos masalahnya. Kemarin di Belitung ada seorang ibu datang kepada saya. Dia nangis, dia bilang begini, Pak Billy, saya seorang guru TK Pak. Di tahun 2008 Pak, anak saya dipanggil pulang sama Tuhan. Usia dia masih 3 tahun. Dia kena kanker Pak. Terus dia bilang gini sama saya nggak punya kesaksian seperti Pak Billy. Pak Billy disembuhkan Tuhan, anak saya nggak disembuhkan Tuhan Pak, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Saya nggak punya kesaksian seperti Bapak. Terus dia ngomong gini, Pak, sejak 2008 Pak, sejak anak saya dipanggil pulang sama Tuhan, tadinya saya nggak suka anak Pak. Anak-anak lain, orang lain kalau lihat saya pada takut. Tiba-tiba hati saya diubahkan, saya jadi punya belas kasihan Pak. Jadi saya akhirnya mau ngajar TK Pak. Jadi saya ngajar TK sampai hari ini Pak. Tapi saya nggak punya kesaksian seperti Bapak. Waktu saya diberikan kesempatan berbicara, saya bilang gini, Bu, yang Ibu kasih tahu sama saya itu kesaksian Ibu. Bu, Ibu tahu nggak berapa ratus anak, mungkin ribuan dari tahun 2008 yang Ibu jamah. Karena hidupnya Ibu, hatinya Ibu diubahkan sama anak Ibu. Dia cuma ditugasin 3 tahun Bu sama Tuhan. Anaknya Ibu tuh pahlawan buat Ibu. Bu, saya disembuhkan Tuhan dari kanker betul, tapi saya masih hidup di dalam tubuh yang fana Bu. Anaknya Ibu dipisahkan dari casing tubuh yang udah hancur Bu. Dan di detik dia tutup mata di bumi, dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian gak berkuasa atas orang-orang percaya Bu. Karena Yesus yang mengalahkan kematian di kayu salib. Di Tesalonika dikatakan apa? Jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kelak ibu akan dipertemukan dengan dia kembali Bu. Saya nggak tahu dia bisa lihat ibu atau tidak. Kalau dia bisa lihat, buat dia bangga Bu. Ini kesaksian dahsyat Bu. Semua kita punya pengalaman beda-beda sama Tuhan. Penyertaan Tuhan nggak pernah gagal loh Bu. Ibu lagi nyatakan kemuliaan Tuhan. Ibu lagi ngasih tahu kepada banyak orang bahwa Tuhan itu ada. Ibu nggak tinggalin dia loh Bu. Bu, saya punya teman Bu. Saya punya teman baik. Anaknya 21 tahun lagi kuliah di Jerman, meninggal Bu. Itu teman saya ngomong gini sama saya, Bill, gue waktu lagi ngambil jenazah anak gue Bill, itu gue kalau nggak dipegangin sama teman gue lagi lari ke kereta cepat, gue mau bunuh diri Bill. Untung ada yang megangin gue udah nggak ada harapan Bill. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Hari ini dia punya persekutuan doa namanya Victorious Mother.
Dia ngumpulin ibu-ibu yang anaknya dipanggil pulang sama Tuhan. Dia jadi berkat. Dan ibu-ibu ini menjangkau ibu-ibu yang lain juga. Mereka berkumpul, mereka saling menguatkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Orang sadar bahwa Tuhan ada gara-gara anaknya lewat badai dan berdiri teguh. Itu. Makanya ini yang saya katakan. Ketika orang datang kepada saya dan bilang, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan dari kanker. Bukanlah. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena Tuhan kalau sembuhin orang tinggal balikin tangan sembuh. Tapi perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Makanya kalau ada masalah, ada badai, itu sekolah kehidupan Bapak Ibu. Biarkan tuntas. Tuhan pegang tangan kita kok. Supaya kemuliaan dinyatakan, supaya dunia bisa akhirnya bertanya-tanya, siapa Tuhanmu? Saya percaya apapun yang kita sedang lewati, kita sedang mengalami terobosan sama Tuhan. Dan ingat, jangan kejar-kejar jawaban doa. Tuhan udah kasih, udah siapkan yang terbaik. Nikmati penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Keintiman terjadi, perubahan karakter terjadi, pertumbuhan rohani terjadi di situ. Dan perkara besar terjadi di situ. Kita akan belajar banyak hal di dalam penantian kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kapan dia kasihnya, terserah dia. Dia tahu waktu yang tepat, bukan kita. Dia maha tahu, kita suka sok tahu. Biarkan dia yang bekerja. Karena dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.